Shalom, berjumpa lagi dengan saya, yaitu di video saya Maria Magdalena Lili dalam video otodidak berbagi ayat-ayat kitab suci, dan setelah itu kita akan membahas tentang yang lagi pro dan kontra, yaitu tentang penyalipan Tuhan Yesus. Baru-baru ada saudara, mungkin saya dengan Bang Edis beda ya, dia Kristen Protestan, saya Kristen Katolik. Tetapi tetap kalau di dalam menyembah yang satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di sini dia sudah membahas tentang penyalipan Tuhan Yesus, bahwa di situ ada rancangannya iblis yang ikut andil. Nah, di sini saya sebagai saudara seiman dan saya juga awam, di sini saya akan membagikan tentang kisah saya, yaitu tentang cerita, tentunya itu tertulis dalam kitab suci, dan nanti saya akan membacakan bagaimana, apakah betul bahwa iblis ikut andil di dalam penyalipan Tuhan Yesus. Kalau menurut saya, bukan menurut saya, kalau bagi saya kayaknya tidak, karena rancangan itu betul-betul dari Allah. Dan kalau seandainya itu memang dibilang begitu oleh Bang Edis, akhirnya nanti Bang Edis menggenapi kata-kata si Somat yang bilang katanya di salib ada jin kafir. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi saya di sini hanya mengklarifikasi kata-kata dari Bang Edis, bahwa dia bilang katanya penyalipan Tuhan Yesus itu rancangannya iblis, itu adalah salah dan tidak benar. Sebenarnya saya tadi mau memasak, tapi tiba-tiba seperti ada bisikan Roh Kudus, anakku, ayo, kau harus mewartakan aku dulu. Nah, di sini saya datang dan saya ingin membagikan. Pertama saya akan baca ayat dalam kitab suci saya dulu, yaitu di Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, jadi semuanya adalah rancangannya Allah. Apakah Allah sadis dan jahat dengan rancangannya dia ini? Ya tidak, karena Allah itu kan yang maha kuasa, dan semuanya juga atas seizin dia. Kalau seandainya iblis tahu, nah jelas iblis pasti akan menggagalkan penyalipan itu. Nah, makanya saya bilang iblis tidak tahu, karena rancangan itu dari Bapaknya sendiri, dari Allahnya sendiri. Jadi menurut maksudnya kitab suci ini berkata bahwa itu adalah rancangan dari Allah. Dia yang diserahkan Allah. Nah, dia yang diserahkan Allah, yaitu dia itu Tuhan Yesus. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, jelas itu adalah rancangan Allah. Tetapi di sini ada manusia-manusia yang naturnya sudah berdosa. Dibilangkan manusia itu diberi kehendak bebas ya teman-teman, diberi kehendak bebas, diberi kehendak free will. Jadi karena manusianya melihat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia adalah anak Allah, yaitu orang-orang Farisi yang di negara Israel, yaitu suku Yahudi, makanya dong tidak suka, karena Yesus kan dilihatnya manusia, tapi Yesus pernah berkata aku adalah anak Allah. Nah, disitulah mereka marah, dan akhirnya waktu itu Yesus mau dirajam dengan batu. Nah, tetapi karena rancangannya Allah belum tergenapi, bahwa Yesus ditugaskan untuk menebus manusia dari dosa kutuk maut, ya semuanya belum bisa mereka lakukan. Walaupun mereka mau melempari batu Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang. Tetapi semuanya itu adalah rancangan Allah dan bukan rancangan iblis. Jangan kita menjadi pro dan kontra sebagai seorang Kristen. Saya Kristen Katolik, mungkin teman-temanku Kristen yang lain. Biarlah kita saling menguatkan, karena kalau sudah kalian, Bang Edis TV, membuat statement seperti itu, Uclim akan tambah senang dan akan menggoreng-goreng masalah ini. Dan akhirnya kata-kata si Somat bilang di salib ada jin kafir akan tergenapi. Ayo Bang Edis, tarik kata-katamu, karena semuanya itu seizin Allah. Tanpa seizin Allah semua nggak akan bisa terjadi. Dan dengan adanya orang-orang yang durhaka, nah itu tadi,
Dia karena manusia itu naturnya berdosa. Nah, itulah manusia diberi kehendak bebas dan manusianya itu memilih yang salah. Ya, itu juga kemauan dari manusia itu sendiri, tetapi rancangan Allah tidak bisa diganggu gugat, tetap harus berjalan. Dan kita membaca ayat yang selanjutnya lagi di dalam Kisah Rasul 4 ayat 27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pilatus. Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Nah, siapa yang menentukan dari semula? Allah. Ditentukan dari semula atas kehendak-Mu, atas kehendak Bapaknya. Kalau betul bahwa Tuhan Yesus itu katanya iblis ikut andil, berarti Tuhan Yesus naturnya juga berdosa kan? Berarti si Pilatus tidak cuci tangan kan? Tapi karena Tuhan Yesus dilihatnya adalah manusia yang betul-betul sempurna, dan dia tidak ada cacat, celah sedikit pun di dalam diri Tuhan Yesus, makanya di situ Pilatus cuci tangan. Makanya terus akhirnya disuruh memilih. Kau mau memilih Yesus Barabas yang kau bebaskan, yang tukang pembunuh, yang tukang berbuat kejahatan, atau memilih ini, Yesus Kristus yang kau bebaskan. Tetapi itu tadi, manusia yang sudah dikuasai oleh kuasa iblis, kuasa kegelapan, mereka lebih memilih Yesus Barabas yang dibebaskan, Yesus si penjahat, yaitu Yesus Barabas yang penjahat itu yang dibebaskan. Nah, di sini berarti tidak ada sedikit pun rancangan